Perkenalkan, nama saya Ning Karimini. Saya akan menjelaskan tentang kompensasi dan resign. Selamat menikmati, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsen Tantriana. Saya akan menjelaskan yaitu tentang kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada jasanya terhadap perusahaan. Pemberian kompensasi mereka merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan secara individual bagi karyawan itu sendiri dari perusahaan. Kompensasi melakukan tugas keorganisasian seperti pertukaran balas jasa atau interaksi tugas bagaimana seharusnya karyawan melaksanakan tugasnya dan diberikan pengkontribusian pada perusahaan itu sendiri. Dan pemberian kompensasi kepada karyawan harus mempunyai dasar yang logis dan rasional. Saya akan menjelaskan apa sih tujuan kompensasi. Jadi, tujuan kompensasi itu yang pertama, memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada dengan adanya kompensasi. Yang ketiga, menjamin keadilan. Jadi, terciptanya keadilan antara hubungan karyawan dengan perusahaan melalui kompensasi itu sendiri. Selanjutnya, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Jadi, setiap karyawan berhak mendapatkan penghargaan dengan adanya kompensasi dengan kinerja dia sendiri. Selanjutnya, mengendalikan biaya, mengikuti aturan hukum, memfasilitasi karyawan, dan meningkatkan efisiensi karyawan serta administrasinya. Saya akan memberitahukan tentang komponen-komponen kompensasi. Yang pertama itu gaji, yang kedua upah, yang ketiga insentif, dan yang keempat kompensasi secara tidak langsung. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi. Jadi apa yang dipengaruhi di sistem kompensasi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan setiap ini tuh merupakan tantangan untuk organisasi dalam menentukan kebijaksanaan kompensasi tersebut. Yang pertama, tentunya dipengaruhi dari faktor produktivitas. Yang kedua, kemampuan untuk membayar kompensasi itu sendiri. Yang ketiga, kesediaan untuk membayar. Yang keempat, supply dan permintaan. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan eksternal pada kompensasi. Jadi, pengaruhnya dalam eksternal itu melalui pasar tenaga kerja, terus kondisi ekonomi, serikat pekerja, peraturan pemerintah. Kalau pengaruh internal lingkungan terhadap kompensasi, yang pertama itu anggaran tenaga kerja, terus siapa yang membuat keputusan itu sendiri. Saya akan memberitahukan tentang keuntungan dari kompensasi. Apa sih keuntungan dari kompensasi? Tentunya banyak sekali keuntungan untuk karyawan terhadap prosedur kompensasi ini. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja karyawan terhadap suatu organisasi atau terhadap suatu perusahaan. Yang kedua, menurunkan jumlah obsesi pada karyawan dan menurunkan perputaran kerja, mengurangi pengaruh organisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Permisi Bu, boleh saya dulu? Selamat. Terima kasih Bu, sebelumnya ada yang saya ingin bicarakan. Mohon maaf jika saya lancar ke ruangan Ibu. Saya mau membicarakan, sebentar lagi kan Hari Raya Umat Muslim, dan semua orang tuh pasti pulang kampung bagi yang punya kampung halaman. Mohon maaf Ibu, saya ingin meminta kompensasi dari Ibu supaya saya bisa mendapatkan hari-hari atau waktu libur untuk keluarga saya pada saat lebaran itu. Bolehkah saya meminta kompensasi dari Ibu jika saya izin untuk libur sementara dalam bekerja? Oh, kalau masalah kompensasi ya boleh saja. Mau tanggal sampai pengajian? Mohon maaf Ibu, saya meminta waktunya seminggu. 1 minggu berarti dari tanggal 1 ya sampai tanggal 7. Ya. Untuk cutinya 7 hari. Lalu uang hari besarnya
saya transfer ke nomor rekening Anda cek, atau mau saya kasih cek sekarang aja? Nanti lebih baik mungkin ditransfer saja Bu ke rekening saya. Nanti saya hubungi finansial dulu ya. Oh, iya. Nomor atas nama Elsa Infantiara. Kirim nomor rekening ke saya. Oke, saya konfirmasi ke. Oke, saya sudah hubungi finansial. Nanti kita ya kamu cek aja ya, nanti saya pihak finansial pasti hubungin kamu kalau misalkan udah transfer. Kamu masuk tanggal 7 ya, berarti nanti tanggal 7. Semoga hari libur kamu, cuti kamu itu di hari besar bermanfaat untuk kumpul sama keluarga, dan mohon maaf lahir batin ya dari saya. Semoga sampai tujuan. Terima kasih Bu atas kebebasan yang Iya. diberikan ya. Selamat. Assalamualaikum. Ini saya akan menjelaskan tentang resign. Resign adalah berhenti. Kata ini untuk kalangan karyawan telah menjadi sebuah kata pengganti untuk pengunduran diri dari pekerjaannya atas keinginan sendiri. Walaupun demikian, terkadang resign dapat terjadi atas inisiatif perusahaan untuk memutus hubungan kerja dengan karyawannya, terutama yang bermasalah. Untuk menghindari istilah pemecatan, perusahaan mempersilahkan karyawan untuk mengundurkan diri. Tentunya sebuah langkah bijak untuk menjaga nama baik karyawan yang bersangkutan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara resign di perusahaan secara baik-baik. Yang pertama, buatlah surat pengunduran diri Anda disertai dengan alasan pengunduran diri dan ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang kedua, tahan mulut Anda. Jangan sampai niat Anda untuk mengundurkan diri terdengar atau sampai ke atasan Anda dari orang lain. Pokoknya jangan gembar-gembor kesana kemari untuk rencana Anda sebelum Anda berbicara dengan atasan Anda. Yang ketiga, bersikaplah normal di tempat kerja. Selesaikan tanggung jawab Anda sebagai karyawan. Hal ini demi menjaga nama baik Anda di perusahaan. Walaupun perusahaan di tempat kerja Anda sekarang membuat Anda merasa tidak nyaman. Yang keempat, jujur dan terbuka tentang alasan Anda mengundurkan diri atau resign. Ini penting. Jangan sampai Anda jadi malu sendiri karena alasan Anda mengundurkan diri tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya melatar belakangi pengunduran diri Anda. Yang terakhir, yang kelima, tetap menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan akrab dengan Anda di tempat kerja sebelumnya. Hal ini selain untuk menjaga tali silaturahmi, kekeluargaan dan keakraban, juga untuk menjaga relasi kerja. Karena kita tidak akan pernah tahu teman kita yang mana yang akan membawa rezeki bagi kita. Berikut, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara resign yang baik dalam perusahaan. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Sebelumnya ada apa yang Anda datang ke sini? Sebelumnya ini tugas yang Bapak berikan saya sudah selesaikan Pak. Silakan diperiksa Pak. Tugasnya tadi pagi. Iya Pak. Cepat dulu ya, saya tanya. Ada yang saya perlu tanda tangan? Ada Pak di pojok kanan bawah. Di sini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal Pak. Ini surat permohonan pengunduran diri saya. Mohon diterima Pak. Sebelumnya Anda karyawan yang baik ya? Kenapa Anda mengundurkan diri? Alasan saya untuk memilih resign ini Pak, yaitu saya ingin mendapatkan gaji dan fasilitas yang lebih baik dari di perusahaan lain. Sisi lain juga saya ingin meningkatkan karir saya. Di situ juga saya 1 tahun bekerja, saya sudah menilai potensi diri saya baik di perusahaan Bapak. Tetapi saya tidak juga diberikan promosi jabatan. Di perusahaan lain saya sudah mendapatkan jabatan yang lebih tinggi sebelumnya. Itu Pak alasan. Baik,
saya berikan satu penawaran. Jika gaji Anda yang sebelumnya kecil, saya akan naikkan, dan fasilitas yang saya berikan kami saya akan tambah. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa bertanya. Oh iya, Pak. Kalau memang sudah buat keputusan kamu seperti itu, saya tidak bisa ambil pusing. Saya tidak mau. Oke, baiklah, kalau memang keputusan kamu sudah berat, saya hanya memberikan saran dan masukan saja. Lebih semangat lagi keputusan yang baru, ditingkatkan lagi dalam pekerjaannya, dan semoga apa yang kamu inginkan ke depannya dapat tercapai. Dan jangan melupakan perusahaan yang telah dari kamu sudah sampai seperti ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan perusahaan kami. Kelompok kami, saya minta Mimi. Saya Saintan Triana. Saya Fatul Subakar. Saya Gilang Putra. Semoga video kami ini dapat bermanfaat